Salam aleihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesua HaMasiah adalah the real name of God. Ya. Nama sebenarnya, nama yang real ya, real name dari Allah adalah Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Jadi Allah itu bukan bernama Yahweh. Yahweh itu nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Jadi Allah itu bukan bernama Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Anda yang di luar bangsa Yahudi dilarang memanggil Allah itu Bapa. Anda berdosa jika memanggil Allah itu Bapa, padahal Anda bukan orang Yahudi. Wahyu 22 ayat 16. Yesus berkata, "Aku Yesus." Tidak pernah berkata aku Yahweh, tidak pernah berkata aku Bapa. Yahweh berhenti dengan sendirinya ketika Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Makanya di Alkitab Perjanjian Baru Anda tidak akan pernah ketemu nama Allah disebut-sebut dengan Yahweh. Konteks waktu seperti ini harus Anda pahami. Anda yang belum bisa memahami seperti ini berarti Anda dapat pengajaran dari pendeta kaleng-kaleng. Ikut sekolah Alkitab di Gaifu supaya Anda mengerti kebenaran Alkitab. Kita akan membahas sebuah tema ini tidak pernah dibahas di luar sana. Begini, langit itu 3 tingkat. Ya. Tidak ada langit 7 tingkat, 8 tingkat, 9 tingkat, 10 tingkat, enggak ada. Langit itu 3 tingkat. Dan langit itu datar. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 itu ada cakrawala. Bumi itu bulat ya. Yesaya 40 ayat 22. Aku bertahta di atas bulatan bumi. Bumi yang bulat ketemu langit yang datar. Maka bulat kesinggung datar itu ada cakrawala. Di dalam Kejadian pasal 1 ada kata cakrawala. Buminya bulat, langitnya datar, maka titik singgungnya cakrawala. Kalau bulat ketemu bulat, buminya bulat, langitnya bulat, tidak akan ada cakrawala. Datar ketemu datar, tidak akan ada cakrawala. Clear dulu di sini. Jadi 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ada satu rasul ini dibenci oleh orang-orang yang berkiblat ke Arab. Orang-orang yang Arab itu sangat benci dengan rasul ini. Karena rasul inilah yang menyebarkan kekristenan di tanah Arab. Sehingga hari ini ya, Syria, Lebanon itu lebih banyak orang Kristennya ya. Presidennya harus Kristen ya. Padahal negara Arab ya. Yaitu gara-gara rasul yang sangat dibenci ini oleh orang-orang yang kiblatnya ngarap. Siapakah rasul yang dimaksud? Paulus. Ya, Paulus. Ini sangat dibenci. Kenapa? Karena dia juga yang bisa menjelaskan ya, syahadat Kristen Arab. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Yesus Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Makanya dibenci. Ya. Paulus yang sama yang bisa menjelaskan. Aku nih seorang Kristen, kata Paulus ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 3, dan 4. Ada seorang Kristen yang dikuasai roh. Paulus mengatakan entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, maksudnya dikuasai roh. Dia yang bisa mengatakan aku melihat di bawah ke langit ketiga, di sana ada Firdaus ya. Ke Firdaus, di Firdaus memakai bahasa roh yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kita kan masih manusia. Jadi tidak boleh mengucapkan bahasa roh, bahasa surga.
Jadi langit itu tingkat 3 maksimal ya, tidak ada tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, enggak ada. Menurut Alkitab, langit itu tingkatnya hanya 3 layer ya. Mari kita bahas apa saja yang ada di langit ya, apa saja yang di langit ya. Alkitab menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang diciptakan itu langit dan bumi. Bumi punya langit ya. Tetapi langit untuk Allah sudah ada jauh lebih dulu ketika Allah menciptakan surga ya, di dalam Kolose 1 ayat 16. Yesus menciptakan surga, menciptakan singgasana, juga menciptakan bumi belum berbentuk, samudra raya dan berbagai pendukung lainnya. Itu miliaran tahun sebelumnya sudah ada langitnya Allah ya. Langitnya Allah, surga itu di langit levelnya Allah, langit ketiga. Kita akan bahas layer-layer yang lain, layer 1 dan 2. Allah menciptakan bumi dan langit. Ternyata bumi itu bulat, lalu langitnya ada 2 layer, yaitu layer 1 dan layer 2. Karena langit itu ada 3 tingkat dan tingkat ketiga itu surga, maka penjelasannya adalah tingkat 1 itu sesuai dengan pemahamannya orang Yahudi. Burung-burung pada terbang itu di langit tingkat 1. Ya, burung terbang, kelelawar terbang, ya. Burungnya Bapak tidak terbang. Burungnya Bapak ada di dalam sangkar, ya. Burungnya Bapak nggak terbang ya, ada di sangkar. Ini burung-burung yang terbang itu langit tingkat 1. Lalu langit tingkat 2 adalah tempat matahari, bulan, dan bintang. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus menciptakan langit dan bumi itu ada bumi bulat, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Betapa tingginya lapisan nomor 2. Jarak matahari berapa dari bumi? Silahkan klik Google. Wah, berarti tebel banget ya Pak. Lapisan nomor 2 itu tebel banget. Ya, jutaan kilometer kalau nggak salah ya. Itu lapisan kedua. Lapisan pertama saya ulang, burung pada terbang kurang lebih ya. Burung terbang itu berapa sih? 1 kilo, 2 kilo, mungkin paling tinggi 2 kilo ya. Mungkin ya, burung paling tinggi bisa terbang itu elang ya. Mungkin 1 kilo, 2 kilo lah, elang ya. Ya, pesawat terbang itu bukan burung ya. Tempat pesawat terbang itu juga masih lapis 1. Pesawat terbang paling 10 kilo kan, 30.000 kaki toh. 10 kilo. Itu tempat pesawat terbang. Kalau pesawat militer lebih tinggi lagi, oke lah 20 kilo, 2 kalinya dengan pesawat komersial. Itulah lapis pertama. Di atas itu matahari, bulan, bintang. Ya. Jadi Allah hanya menciptakan 3 benda langit. Ya, matahari, bulan, bintang. Yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Lalu selebihnya adalah disebut bintang-bintang. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto itu disebut bintang-bintang. Oleh Alkitab disebut bintang-bintang. Lalu ilmu pengetahuan berkembang. Oh, bintang itu ada yang namanya Neptunus, namanya Mars, namanya Jupiter. Itu termasuk bintang-bintang. Ya, itu Alkitab ya. Jadi clear. Layer pertama burung terbang, termasuk pesawat terbang lah. Layer kedua matahari, bulan, bintang. Itu pun sudah tebel. Layer kedua itu sudah tebel jutaan kilometer. Kita bicara layer ketiga. Paulus naik ke tingkat 3. Di situ ada apa? Ada Firdaus. Baca saja 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ada Firdaus. Apakah Firdaus? Wahyu 2 ayat 7, Firdaus adalah taman Firdaus Allah. Di situ ada pohon kehidupan. Berarti X atau bekasnya taman di Eden yang dulu dihuni oleh Adam dan Eva. Clear sampai sini? Jadi di surga, di layer ketiga, ya, karena Yesaya 66 ayat 1, Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya.
Jadi surga ada di layer ketiga, tingginya berapa Pak? Lah tinggi matahari aja sudah jutaan kok. Ini masih di atasnya matahari. Ya, Anda bayangkan bumi itu seperti apa? Makanya di situ Yesaya 40 ayat 22, langit adalah tahtaku, bumi seperti bumi tumpuan kakiku, manusia itu kayak belalang-belalang. Itu ingin mengatakan manusia itu kecil banget di hadapan Allah, ngerti nggak? Sebegitu jauhnya, secara fisik sebegitu jauhnya. Tetapi Allah itu melingkupi seluruh bumi. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 maupun Yeremia 31 ayat bawah itu. Ayat bawah ya. 31 ayat 33 ya kalau tidak salah ya. Aku melingkupi seluruh bumi. Ya. Ya bener lah, aku melingkupi seluruh bumi ya. Jadi Allah begitu besarnya. Ada di layer ketiga. Pak, layer keempat ada nggak Pak? Ya, 4, 5, 6, 7 gitu. Itulah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan langit itu hanya sampai tingkat 3. Tapi Allah di luar Kristen, Allah kami nggak cuma tingkat 3, Pak, masih terus naik lagi. Itu sebabnya Allahnya orang Kristen sama Allah di luar Kristen, apa Saudara? Beda Allah. Dari lokasinya aja beda. Ya, kalau Allahnya tingkat 3, ya, Yesus ada di tingkat 3, orang Kristen nyembah hadap atas. Ayo, betul? Betul. Allah kami juga di atas. Lah kenapa kamu waktu nyembah kok arahnya ke sana? Kenapa ke kiblat? Kalau memang Allahmu ada di atas, hadap atas dong. Kan seperti itu harusnya, ya? Tepuk jidat malah ya. Allahnya orang Kristen ada di layer ketiga. Tadi sudah saya jelaskan, layer 1 burung termasuk terbang. Burungnya Bapak tidak terbang, ada di dalam sangkar. Level kedua, layer kedua, lapisan kedua adalah matahari, bulan, bintang. Itu sudah tinggi banget itu. Sekarang level 3, ada apa di sana? Yesaya 66 ayat 1 ini dikutip juga yang sama oleh Lukas di dalam kisah para rasul 7 ayat 49. Pak ATD, kenapa Pak ATD begitu hafal banget ayat Alkitab ya toh? Kenapa begitu hafal? Aku kan bukan pendeta kaleng-kaleng yang ditahbiskan oleh manusia. Sorry ya. Aku bukan pendeta kaleng-kaleng. Yang aku ini pikirannya dibuka oleh Yesus. Jadi yang membuat saya ngerti gini itu Yesus, roh Allah. Yesaya 66 ayat 1 mengatakan bahwa langit adalah tahtaku. Langit yang mana Pak Pendeta HTD? Langit yang tingkat 3. Langit tingkat 2 dan tingkat 1 nanti pada waktu kiamat di dalam Wahyu 20 ayat 11 di hadapan tahta putih. Yesus anak domba duduk di tahta putih. Lenyaplah langit dan bumi. Ngelenyapin langit dan bumi itu mudah bagi Yesus. Dia cukup ngomong, lenyap. Maka saat itu juga lenyap. Beda waktu membatalkan Taurat. Makanya Yesus berkata, langit dan bumi, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada 1 iota Taurat batal. Karena untuk membatalkan Taurat nggak bisa cuman ngomong batal, nggak bisa. Tapi harus mati disalib baru membatalkan Taurat. Untuk melenyapkan langit dan bumi, Yesus Allah cukup berkata lenyap, maka lenyap. Wahyu 20 ayat 11. Ya. Yang lenyap langit mana Pak? Langit level 2 dan level 1 lenyap. Langit bumi, matahari lenyap, bulan, bintang lenyap. Lalu orang itu pada menghadap tahta Allah di langit ketiga. Jadi ada apa di tahta Allah? Pertama adalah ada apa di langit ketiga? Pertama adalah tahta Allah. Pertama ya. Kemudian yang kedua adalah Firdaus. Karena Firdaus di langit ketiga. 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Di ayat 4 itu ada Firdaus. Jadi ada tahta Allah, ada Firdaus, berarti ada surga. Karena tahta Allah ada di surga. Lalu ada apa Pak? Ada malaikat, serafim, kerub. Ya, malaikat, serafim, kerub. Lalu ada apa? Ada Yesus, the only one God, Lord and God. Ada Yesus satu-satunya Tuhan Allah duduk di tahta surga.
Ya, makanya langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Lalu di situ ada Firdaus, ya. Firdaus isinya adalah satu pohon kehidupan. Sampai saat ini ada Firdaus, isinya orang-orang, rohnya orang-orang mati ada di situ semua. Sekarang ini transit ya tuh di situ, ya. Kemudian tentu saja tahta Allah hanya Yesus, di sana tidak ada Bapa, nggak ada. Nggak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, Bunda Maria, nggak ada. Yang ada Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu, Yesus adalah Roh Allah, Yesus adalah Roh Kristus, Yesus adalah Allah itu, Tuhan itu sendiri. Ya, Yesus berkata sendiri, I am the Lord God. Aku Tuhan Allah, the Almighty, Alpha Omega. Aku Maha Kuasa, aku Alpha Omega. Wahyu 1 ayat 8 nanti diulang lagi. Wahyu 21 ayat 6 diulang lagi. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 21 ayat 7, aku will become to be God. Aku akan menjadi Allahnya dan kalian semua jadi anak-anakku. Hubungan itu Allah dan anak. Tidak ada hubungan Bapa dan anak, nggak ada. Ya, makanya tidak pernah ada anak-anak Bapa. Yang ada anak-anak Allah, anak-anak iblis. Nah, Bapa iblismu, karena iblis itu bapamu, ya kamu disebut anak-anak iblis. Nggak ada anak-anak Tuhan, nggak ada anak-anak Bapa. Yang ada itu anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Anak-anak Tuhan nggak ada, Pak, nggak ada. Cari di Alkitab kalau ada, nggak ada. Ya. Kemudian tadi sudah ya. Jadi isi surga, Pak, ada orang-orang rohnya orang. Sekarang ini ya, toh. Sekarang ini ada Yesus di tahta. Lalu di Firdosnya, di taman Firdaus Allah ada orang-orang mulai dari Habel sampai terus Nabi Musa ada di situ semua. Ibrahim ada di situ, ya. Lazarus ada di situ, ya. Kita nanti juga kalau mati ada di situ, ya. Malaikat, serafim, kerub, apalagi udah itu malaikat, serafim, kerub, roh orang-orang mati, roh-roh orang-orang yang sudah mati yang ditaruh di Firdaus. Kemudian sudah sampai segitu, ya. Lalu nanti rapture. Nah, ini kan rohnya itu masih di Firdaus, lalu rapture, ya. Rapture ini roh yang ada di Firdaus disatukan dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh, tapi dalam bentuk tubuh kemuliaan. Jangan membayangkan tubuhnya masih tubuh manusia, bukan seperti ini, ya. Lalu nanti dapat mahkota lalu masuk ke surga, ya. Tapi itu nanti. Kalau hari ini di surga itu hanya ada Yesus, ya kan? Yesus Allah, kemudian ada malaikat, serafim, kerub, ada Firdaus yang isinya roh orang-orang yang sudah mati percaya Yesus. Sekarang ini seperti itu, adanya di layer ketiga. Clear? Lalu nanti ketambahan orang yang di Firdaus turun dulu ke bumi, tubuhnya dibangkitkan, yang udah pada dikubur itu tubuh bangkit, rohnya disatukan, lalu naik ke surga. Kali ini naiknya ke surga, bukan lagi ke Firdaus. Nanti yang disebut perjamuan kawin anak domba, ya. Perjamuan kawin anak domba, pengangkatan orang percaya. Yang bisa jelasin gini cuman Alkitab, Pak, betul. Dan cuman pendeta yang diurapi Tuhan, betul. Bukan pendeta kaleng-kaleng, betul. Ya, pendeta kaleng-kaleng nggak akan bisa jelasin kayak gini. Lalu di Firdaus nanti ketambahan orang-orang Firdaus masuk surga, ya. Sudah sampai situ dulu. Kalau sudah sampai situ baru ada yang nanti diangkat jadi 24 tua-tua. Sekarang belum ada 24 tua-tua. Ya, sekarang itu ya cuman Yesus, ya, duduk di tata surga, Yesus ini. Nah, dulu eksistensi Allah itu kan ada Allah, ada firman. Maka sekarang ada Yesus Allah duduk di tata surga, ada Yesus anak domba. Anak domba itu berkarya sekarang, ya. Makanya nanti yang pertama setelah ini kan perjamuan kawin anak domba. Bukan perjamuan kawin Yesus, enggak. Kan dulu firman, ada Allah, firman itu adalah Allah, ya. Jadi eksistensi Allah itu selalu ada Allah yang duduk di tata surga dan selalu ada Tuhan, yaitu Allah yang berkarya. Sekarang ini Allah yang berkarya disebut anak domba sekarang ini. Dulu disebut Yahweh, dulu disebut firman, dulu disebut Yesus fisik. Lalu Yesus tubuh kemuliaan. Allah berkarya itu pernah jadi firman, pernah jadi Yahweh, makanya Yahweh itu nama sebutan. Pernah jadi Yesus fisik manusia, pernah jadi Yesus roh. Lalu Yesus naik ke surga tahun 65 Masehi. Lalu sekarang
Jadi anak domba. Allah yang berkarya saat ini disebut anak domba. Yang duduk di tata surga disebut Tuhan Allah yang duduk di tata surga. Namanya Yesus, anak domba juga Yesus. Klop, nggak berubah. Dulu juga begitu. Dulu firman itu namanya Yesus, Allah juga namanya Yesus. Dari dulu. Makanya Yesus itu Alfa Omega. Alfa Omega itu aku, Yesus nih. Aku Yesus Alfa Omega. Ya, kita berhenti sampai sini dulu. Kita tidak bicara nanti surga diturunkan ke bumi baru. Terlalu ruwet, terlalu rumit. Saya khawatir pikiranmu tidak nyampe. Kita bicara sekarang sampai layer ketiga dulu. Di situ isinya saat ini adalah Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God, satu-satunya Tuhan Allah, Maha Kuasa Alfa Omega. Cuman Yesus. Anda cari-cari Bapak nggak akan ketemu. Anda cari-cari Bunda Maria nggak akan ketemu. Anda cari-cari Allah segitiga nggak akan ketemu. Anda cari-cari Bapa Anak Roh Kudus Tritunggal Maha Sesat nggak akan ketemu di surga. Hanya ada Yesus di tata surga. Wahyu 4 ayat 2. Lalu ada malaikat serafim kerub. Ya, di dalam Wahyu 4 ayat 6 dan 7 itu ada serafim jumlahnya 4. Lalu Wahyu 5 ayat 11 ada 1 juta kerub dan 100 miliar malaikat. Tapi yang 100 miliar sudah keseret sepertiganya. Jadi sekarang tinggal 66,7 miliar malaikat. Ayatnya di Wahyu 5 ayat 11. Lalu ada himpunan, lalu di Firdaus itu ada manusia, roh-roh manusia. Firdaus itu tamannya, taman surga, ada di layer ketiga juga. Ya. Udah cuman itu. Ya cuman itu ya. Ya, kok Pak Pendeta TD hafal banget ya ayat Alkitab. Makanya jangan mau jadi pendeta kaleng-kaleng. Ikut belajar Alkitab. Yang bisa membuka itu Yesus. Aku kan penyembah Yesus. Percaya Yesus nggak akan bisa dilawan. Mualaf nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Mualaf itu ngeper. Udah apa gemeteran kalau mau nanya HTD. Para pendeta kaleng-kaleng gemeteran mau nanya HTD. Bisanya cuman maki-maki doang. Ditantang ketemu nggak berani, ditantang ikut debat nggak berani, gemeteran, terkencing-kencing. Para pendeta-pendeta tahbisan terkencing-kencing. Pak Tede kok bisa jelasin kayak gini lah semua ayat Alkitab. Kok bisa ngerti Pak, apal Pak, nggak pakai kerpean gitu. Kan dibuka pikiran mengerti kitab suci. Sedangkan kalian para pendeta kaleng-kaleng, para yang ngaku debater itu gitu, termasuk mukalaf gitu. Anda terkena ranjau, pikiranmu tumpul di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Biar Anda baca Alkitab kayak apa nggak paham. Kecuali Anda mau tobat, yaitu percaya Yesus, dibaptis dulu sama Gaifu. Lalu Anda biar dibuka pengertian. Bisa seperti ini, nggak usah pakai kerpean, nggak usah pakai kerpean, gitu. Ya, clear, Bapak Ibu Saudara. Itulah layer ketiga. Clear ya. Jadi langit itu hanya ada 3 tingkat. Bagaimana sampai tingkat 4, 5, 6, 7, 8, 9? Itu langitnya keyakinan lain. Makanya makin terbukti toh. Allah kita beda, Tuhan kita beda, bahkan surganya pun beda. Ya, penghuni surganya pun beda. Ya, makanya jangan koar-koar. Ya, beda kok koar-koar. Dan nggak usah jelek-jelekin keyakinan orang lain. Nggak akan bisa Anda ngelawan gitu. Ngelawan kekristenan, ngelawan Alkitab nggak ada. Koar-koar doang. Gitu. Koar-koar doang. Ingat Anda itu cuman koar-koar doang. Nggak akan bisa Anda mengcounter yang namanya Alkitab. Nggak akan bisa. Alkitab itu satu-satunya kitab suci. The only one scripture yaitu in the world, di bawah kolong langit ini. Alkitab kitab suci cuma ada satu. Ini menurut Alkitab ya. Kemudian Allah itu cuma ada satu, yaitu punya nama Yesus Kristus. Ada 4.300 agama di seluruh dunia, semua punya Allah. Semua punya kitab, semua punya Tuhan. Cuman mereka nggak koar-koar. Ada atuk doang tuh yang koar-koar. Yang lainnya itu 4.299 nggak koar-koar. Cuman satu doang itu koar-koar. Nancep Pak, mak jelep Pak, ya seperti itu. Kita mendidik, jadi langit hanya ada 3 lapis.
Bagaimana kalau lebih, Pak? Ya silahkan, itu langitmu, itu Allahmu ada di situ. Lu kalau Allahmu ada di langit ya mestinya sujud nyembah sana dong. Astagfirullah, iya Pak. Sesimpel itu Pak membuktikannya betul. Kalau memang Allahmu ada di langit, di tingkat keberapa terserah, ya kamu sujud nyembah ke sana dong. Mosok sujud nyembahnya enggak ke sana. Nancep ini Pak, ya seperti itulah. Beda dengan Kristen ya. Allah ada di langit ketiga. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Makanya orang Kristen kalau sujud menyembah ke atas. Ciamik ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Hanya pendeta yang diurapi oleh Tuhan, hanya pendeta yang dipilih oleh Allah sebagai alatnya ya, yang bisa menjelaskan seperti ini. Pendeta level kaleng-kaleng nggak akan bisa ya. Para penyembah segitiga, para penyembah Tritunggal Maha Sesat, Bapak Yahweh ya, Yehova ya, apalagi Bapak Elohim dan lain sebagainya, Anda tidak akan bisa memahami seperti ini ya, karena Anda terkena pikiranmu tumpul, tidak mengerti ya, selubung itu belum dibuka dari pikiranmu. Yang bisa membuka hanya Yesus Kristus. Kepada saudara-saudaraku dari umat lain, ayo kita mengedukasi umat ya, mengedukasi umat. Nggak usah nyalah-nyalain kekristenan. Kristen langitnya cuma ada 3. ya giliran apa? Giliran apa dijelaskan ya kan, semua itu ayat Alkitab semua bahwa langit itu hanya sampai 3 level. Ya. Lah kalau tapi kami lebih Pak, lebih canggih sampai level sekian katanya. Langsung di kick balik. Lu kalau Allahmu ada di sana, kenapa kamu sujudnya nggak nyembah ke arah sana? Waduh, nggak lari dia. Ya. Makanya kita Indonesia, kita Pancasila yang berbeda, Anda nggak usah sama-samain. Jelas-jelas beda kok. Karena beda itulah kita toleransi. Seperti itu baru benar ciamik. Toleransi itu ada di 2 hal berbeda. Kalau yang ngaku-ngaku Kristen harus toleransi apa dilurusin Pak? Dilurusin. Protestan, Katolik itu kan ngaku-ngaku Kristen, comot-comot nama Yesus. Itu dilurusin, bukan toleransi kita ke dia. Yesus nggak mengenal toleransi yang intern. Petrus saja dibilang iblis kok. Jadi kita ke umat Katolik, umat Protestan, umat karismatik, umat Mormon, umat Advent, tugas kita apa? Meluruskan ya, kepada di luar kekristenan, menyatakan bahwa kita berbeda tapi bisa toleransi. Ke intern yang comot-comot ngaku-ngaku Kristen, kepada para pendeta-pendeta kaleng-kaleng, meluruskan itu yang benar. Mereka kan sudah percaya Yesus toh, cuman diluruskan, jangan sampai nanti kasihan. Percaya Yesus pulangnya ke rumah Bapa. Setelah mati baru tahu, pendeta Henry Tandianta bener itu, pendeta kami itu yang kaleng-kaleng ya, itu betul-betul menjerumuskan kita nih, para jemaat ini. Kita semua dijerumuskan oleh pendeta kaleng-kaleng. Nggak taunya pendeta kaleng-kaleng juga ada di rumah Bapa. Udah mati duluan soalnya. Di rumah Bapa di alam maut. Kita ngikut-ngikut tuh gitu. Mendingan bener itu, dengerin itu pendeta HTD itu, Alkitabiah itu ya. Tidak ada Bapa di surga ya. Segera tobat, ikut belajar ke STAOL ya, sekolah tinggi Alkitab gitu, supaya kita benar di situ. Baptis. Begitu mestinya. Haleluya. Amin.